Jadi ini adalah yang dipikirin ibu-ibu begitu hamil punya anak, yang dipikirin langsung pertama adalah sekolahnya gimana nih? Seolah-olah masa depan anak tuh cuma sekolah doang, padahal bukan. Setiap tahunnya sekolah itu harganya selalu naik, bahkan dari tahun 2014 sampai 2024 terjadi kenaikan sebesar 400%. Kenaikan harga sekolah tapi nggak selalu sebanding nih sama kenaikan penghasilan orang tua. Yang kedua, kamu harus tahu nih, penghasilan dan pengeluaran kamu itu selisihnya berapa. Harus lebih besar penghasilannya. Jadi goalsnya sebenarnya gimana kita bisa mewariskan harta yang kita kumpulkan selama kita di usia produktif untuk anak. Itu daripada hanya menabung di bank, itu aku sarankannya sih investasi emas aja gitu. Let's talk about. Halo Ibun, kembali lagi di episode Talk About, di mana hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang penting banget, yaitu mengenai kenaikan harga sekolah, tapi nggak selalu sebanding nih sama kenaikan penghasilan orang tua. Ini mengingat setiap tahunnya sekolah itu harganya selalu naik, bahkan dari tahun 2014 sampai 2024 terjadi kenaikan sebesar 400% untuk harga sekolah. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ada narasumber kita di sini hari ini, yaitu Kak Anissa Steviani. Halo Aibun. Gimana kabarnya nih Kak Anissa? Baik, alhamdulillah. Oke. Kamu apa kabar, Buncer? Aku juga baik, cuma agak pusing mikirin memang uang sekolah anak itu beneran naik terus dan naik terus. Apalagi anak kamu dikali 3 ya, ternyata ya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Kalau Bu Nisa emang anaknya berapa? Satu saja tentu saja, karena saya hitung semuanya mahal banget ya ternyata. Pusing ya ternyata ya. Bu Nisa, aku mau nanya nih, langsung aja nih aku tanya. Karena aku sebenarnya tahu Bu Nisa tuh dari salah satu konten di Instagram yang menurut aku inspiring banget dan bukan kenal lagi, nyentil sama jambak dikit gitu ya, bukan kenal lagi. Jadi aku waktu itu melihat yang tentang Bu Nisa tuh mention cerita untuk maksain anak masuk ke sekolah internasional dan ada beberapa di situ ada beberapa quote yang cukup quotable. Jadi aku lumayan keinget-inget, maksa punya cita-cita boleh, tapi berarti harus maksa juga dari mulai pengelolaan uang, pendapatannya gitu loh. Terus sampai sempat mikir waktu itu kalau nggak salah gaji UMR pengen nyekolahin anak internasional, rumah petakan gitu ya. Tapi gimana caranya gitu, very inspiring. Boleh nggak kasih tahu POV-nya tuh gimana sih waktu itu bisa nulis seperti itu Bu Nisa? Oke, sebenarnya itu kan halaman pertamanya rada clickbait ya, memaksakan diri. Aku sebenarnya agak suka nggak enak kalau bilang memang aku pertama kali kerja di Jakarta tuh bergaji UMR, tapi harus digarisbawahi bahwa aku tidak datang dari keluarga yang perintis-perintis amat sebenarnya. Cuman ayahku tuh dan ibuku cukup strict ketika aku pertama kali kerja, itu dikurangin pelan-pelan tuh si fasilitas orang tuanya. Sampai pas nikah itu beneran dilepasin semua. Jadi dari yang sebelumnya bawa mobil tuh jadi kayak nggak punya mobil sama sekali, Buncer. Jadi bener-bener yang tiba-tiba, oh suamiku cuma punya motor ya, oh ternyata aku harus beli mobil sendiri dan itu mahal ya gitu. Nah jadi di titik itu aku berusaha mengembalikan gimana sih caranya biar hidup aku bisa kembali enak lagi seperti waktu di profit orang tua. Bedanya kalau di profit orang tua kan ayahku udah kerja berpuluh-puluh tahun ya, jadi sangat wajar gitu bisa memprovide anaknya sebanyak itu. Sementara aku waktu itu pas punya anak baru kerja 3 tahun. Tapi gengsi-gengsinya aku ini, aku nggak akan lagi minta uang sama orang tuaku. Makanya aku kerja, aku hustling, bener-bener nyari tahu gimana caranya sih biar anakku tuh punya kehidupan yang lebih enak gitu dari aku dulu. Makanya karena aku dari kecil sekolahnya negeri selalu ya, di mana tuh toiletnya aja tuh kayak jorok banget, sampai sepertinya aku 6 tahun menahan pipis ya selama SD, saking aku kayak nggak mau ke toilet waktu SD. Terus SMP juga sama, masih negeri, sampai kuliah aku negeri semua. Pas aku di Jakarta, ternyata sekolah tuh bagus-bagus banget ya. Ternyata ada ya sekolah dengan toilet yang ukuran anak, wastafelnya kecil, yang bener-bener kids friendly. Abis itu kalau minum tuh nggak perlu diem-diem. Jadi dulu tuh nggak kayak, kenapa sih zaman dulu di sekolah negeri tuh minum aja tuh nggak boleh gitu. Minum kan kebutuhan biologis ya. Ternyata di sekolah-sekolah yang berbeda ini, oh minum tuh nggak usah diem-diem, lo minum aja, bahkan tidak perlu izin sama guru gitu. Nah, aku tertarik banget sama konsep kebebasan anak dalam sekolah ini. Jadi aku emang seniat itu gimana caranya biar anakku bisa sekolah di tempat yang lebih baik dari aku dulu. Agree sih, tapi memang kebebasannya memang mencakup banyak hal sih. Aku juga ngerasain sebagai dulu, aku mungkin dari negeri di swasta, terus internasional juga ngerasain kebebasan dari mulai berpendapat, berkreasi. Gak gitu pernah ya. disuruh diem sama gurunya kan? Yes, benar. Menurut Bu Nisa ya, berapa sih uang yang pantas gitu untuk menentukan sekolah anak?
Iya, sebenarnya nggak ada pantas nggak pantas, karena tergantung domisili kita tinggal juga. Jadi karena waktu itu aku udah di Jakarta, yang dilakukan pertama kali adalah cari tahu sebenarnya uang sekolah di Jakarta tuh berapa. Itu akan sangat berbeda di daerah lainnya. Jadi kurikulumnya sama, tapi domisilinya berbeda, harganya pun pasti akan beda gitu. Jadi benar-benar yang aku sarankan adalah survei dari jauh-jauh hari. Jadi waktu itu anakku umurnya masih 3 tahun, itu aku udah mulai keliling-keliling sekolah di deket-deket rumahku untuk nyari tahu sebenarnya berapa sih uang masuknya, berapa SPP-nya, terus kenaikannya berapa tiap tahun. Itu tuh bisa banget ditanya ke sekolah. Jadi jangan mengira-ngira dari sosial media doang gitu loh. Karena kan kalau dari sosmed kan kayaknya mengerikan banget ya. Oh, naikannya tuh beratus-ratus persen gitu. Padahal kalau kita nanya ke sekolah di sekitar rumah kita, belum tentu naik semua loh ternyata. Oh Jadi gitu? iya, jadi aku di area di Jakarta Selatan aku beneran masukin sekolahnya satu persatu. Itu ada sekolah yang cuma naiknya tuh, "Ah, enggak kok Bu, ini tahun ini kita cuma naik sedikit banget," gitu. Ada yang cuma naik uang pendaftarannya doang. Jadi jangan melihat angka-angka nasional sebagai angka di sekitar domisili kita. Tapi sebenarnya kalau ditanya dari kapan, aku sih menyarankan dari pas hamil ya. Karena ketika hamil itu deadline-nya tuh udah pasti loh. Pada saat kamu hamil 7 tahun lagi dia akan masuk SD, 18 tahun lagi dia akan kuliah. Kita punya timeline yang benar-benar fix untuk anak masuk sekolah. Jadi kamu cari tahu dulu pas hamil harga sekolah berapa dan disurvei langsung di sekitar umur 3 tahun lah. Pas ke SMP pun sama. Jadi begitu anakku kelas 3, kelas 4 itu aku udah survei buat SMP gitu. Wow, tapi aku juga memang setuju sih. Karena sebenarnya dari hamil tuh semuanya udah terjadi. Itu kan semua terhitung dari Iya, hamil. So benar. I think it's reasonable juga untuk kita tuh udah mulai mengkalkulasi karena waktu sudah mulai berjalan semenjak kita udah conceive gitu, udah hamil. Wah, thank you banget nih Bu Nisa insight-nya. Seandainya nih kita udah ngitung-ngitung, ternyata nggak masuk nih, nggak nutup nih. Tapi kita maksa, kita tuh pengen banget dong anak tuh di sekolah yang mungkin kita inginkan, yang kualitasnya bagus gitu loh, value-value-nya juga banyak yang bagus. Apa sih advice dari seorang financial planner untuk seorang orang tua yang punya cita-cita dan mimpi kayak gitu? Jadi kalau dari hitungan ya, gajiku dulu tuh bahkan nggak cukup buat anakku sekarang sekolah dan les. Itu nggak cukup sama sekali. Tapi aku cari cara nih gimana caranya, karena opsinya tuh ada dua. Antara kamu menambah penghasilan, ini harus bersama-sama sama suami ya. Karena kadang-kadang nih istrinya aja nih yang niat banget, anakku harus sekolah di situ. Tapi suaminya kayak nggak usah lah, kayaknya sekolah biasa aja juga nggak apa-apa. Jadi pace-nya nggak sama nih. Antara si suaminya mencari uang dan istrinya nyari uang. Itu akan sulit. Tapi kalau udah sama-sama pace-nya kencang nih, kita niat banget kita akan nambah penghasilan untuk uang sekolah anak, nabung uang sekolah anak, dan nanti membayar uang sekolah anaknya itu akan lebih enak. Jadi opsi pertama adalah menambah penghasilan. Opsi yang kedua adalah mencari opsi sekolah lain. Karena sekolah tuh sebenarnya tuh luas banget ya. Ada sekolah yang gratis ya bersama ibunya homeschooling di rumah pun kan tidak apa-apa ya. Nggak mesti loh anak sebenarnya mendapat pendidikan dengan pergi ke sekolah. Anak bisa tetap mendapat pendidikan dengan kamu di rumah tuh itu tuh very possible kalau zaman sekarang. Lalu ada sekolah yang memang gratis seperti sekolah negeri, ada sekolah-sekolah dengan kurikulum tertentu yang memang kurikulum nasional, lalu ditambah dengan kurikulum lain, itu pasti biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan kurikulum internasional. Jadi pilihannya tuh banyak banget, luas banget. Kasarnya dari Rp0 sampai yang setahun itu ratusan juta tuh ada. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kamu, karena sekolah itu apapun bentuknya ya, tetap harus sesuai kemampuan, karena dia akan terus-menerus at least selama 18-20 tahun ke depan kamu akan bayar si sekolah ini gitu. Jadi jangan memaksakan diri sih menurut aku, untuk apapun ya, ini bukan cuma buat sekolah aja, tetap harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Berarti sebenarnya kayak di postingannya Mbak Nisa ya, sesuai kemampuan kita bisa dong ningkatin kemampuan, Bener. ya nggak? Ningkatin cara kita mengelola uang, kita juga bisa ningkatin diri. Jadi, nah sekarang anak udah lahir nih, terus sekarang udah alhamdulillah berhasil sekolah yang diinginkan. Tapi kita kan punya concern nih, yaitu bayaran sekolah. Mungkin aku nggak tahu tiap semester, beda-beda ya, tiap bulan gitu loh. Dan memang faktanya tuh terus meningkat gitu ya. Nah, kalau POV-nya Mbak Nisa gimana nih, Bu Nisa? Oke, jadi ada 2 komponen nih dalam dana pendidikan anak yang biasanya orang tuh nggak mikirin banget komponen kedua. Jadi komponen yang pertama itu uang pangkal. Jadi ada sekolah-sekolah yang memang bayarnya tahunan, jadi nggak ada SPP lagi, tapi lebih banyak lagi sekolah yang ada uang pangkal, kemudian bulanannya bayar juga, tahunannya bayar juga. Nah, si uang pangkal ini karena 1 kali bayar itu bisa dikumpulin dari jauh-jauh hari. Yang tadi kita bahas, dari hamil kita langsung kumpulin nih uang pangkal sekolahnya gitu ya. Karena kita punya 7 tahun waktu untuk berinvestasi. Tapi kita jangan juga melupakan si uang bulanannya, dan uang bulanan ini bukan cuma SPP. Jadi uang bulanan ini kan ada SPP ini udah pasti bayar ya,
Tapi ada catering kah, ada field trip kah, ada transportasi kah, termasuk ada teman sekolah yang ulang tahun kah, ngasih kado, playdate. Nah, itu tuh banyak banget komponennya. Jadi balik ke topik menyesuaikan kemampuan, ketika uang pangkal kita kumpulkan dari hamil, kita punya 7 tahun waktu berinvestasi, yang bulanan ini sebenarnya harus disesuaikan sama cash flow bulanan kita. Gaji kita masuk nggak sih kalau anak sekolah SPP-nya sekian, kalau anaknya lebih dari 1 dikali 2 SPP-nya masih masuk nggak nih cash flow bulanan kita. Karena akan sangat berbeda nih orang yang punya 1 anak, 2 anak dengan 3 anak gitu. Jangan sampai si kakak nih sekolahnya bagus banget, habis itu yah yang adik nggak sempet lagi nih untuk nabungnya gitu karena terlupakan udah bayar sekolah si kakak. Kita sebagai keluarga juga punya dong kebutuhan pokok dong, bukan cuma anak sekolah aja gitu ya. Gimana ya kalau orang tua tuh menyeimbangkan antara pengeluaran sekolah, tapi ada juga nih kebutuhan pokok keluarga. Jadi ini adalah yang dipikirin ibu-ibu begitu hamil punya anak, yang dipikirin langsung pertama adalah sekolahnya gimana nih? Seolah-olah masa depan anak tuh cuman sekolah doang, padahal bukan. Masa depan kita sendiri nih, masa pensiun kita itu juga masa depan anak. Makanya sekarang banyak banget yang ngerasa, "Aduh kenapa sih aku jadi senior generation, aku harus membiayai orang tua, aku harus juga membiayai anakku." Itu karena orang tua kamu tidak punya uang pensiun. Ketidakpunyaan uang pensiun bagi orang tua, itu adalah masa depan anak juga loh. Di masa depan anak kamu jadi membiayai kamu gitu. Nah makanya harus diseimbangkan nih antara investasi dana pendidikan dan investasi dana pensiun. Jangan kelewat, jangan fokus semua uang kita itu diinvestasikan untuk dana pendidikan semua, lupa nih ngumpulin uang pensiun. Begitu anaknya setelah lulus kuliah, kerja, kita nggak punya tabungan sama sekali, oh anak ternyata nih investasi kita gitu kan. Ujung-ujungnya anak nih yang jadi dana pensiun kita. Nah itu kan kita nggak pengen banget ya. Maka diseimbangkan antara dana pendidikan dan dana pensiun. Satu lagi sebenarnya ada lagi dana darurat. Jadi 3 pos itu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Jadi step pertama nih dalam mengelola keuangan ya, itu adalah punya penghasilan. Itu harus banget. Makanya kalau orang bilang, aduh gimana mau financial planning, uangnya juga nggak ada gitu kan. Bener, uangnya harus ada dulu. Tapi anakku umur 11 tahun, dia punya uang jajan 50.000 seminggu, itu dia bisa financial planning. Jadi dia bisa melakukan teori-teori financial planning dengan 50.000 dia seminggu. Jadi berapapun penghasilan kamu sebenarnya bisa melakukan teori financial planning. Jadi yang pertama punya penghasilan ya, wajib banget. Yang kedua, kamu harus tahu nih penghasilan dan pengeluaran kamu itu selisihnya berapa. Harus lebih besar penghasilannya. Jadi jangan lebih besar pengeluarannya. Ya tentu saja ya Buncer ya. Karena banyak banget yang halu nih. Enggak kok bisa kok aku nabung di awal gitu. Padahal di akhir bulan diambil lagi tabungannya, dicomot lagi gitu. Nah itu berarti mungkin kamu belum tahu nih penghasilan kamu fixnya berapa, pengeluaran kamu fixnya berapa. Jadi setiap bulan harus sudah ada selisih antara penghasilan dan pengeluaran yang nantinya akan dipos-posin untuk kebutuhan kita. Jadi menerima penghasilan, kita langsung cek nih budgeting untuk groceries berapa, untuk bayar listrik berapa, bayar sekolah anak berapa, biaya lifestyle berapa ya. Lagi rame banget tren Rojali ya, rombongan jarang beli. Aku sebenarnya emang kenapa harus beli? Iya kan, kita jalan-jalan aja kan boleh ya. Kenapa harus jalan kemudian membeli kalau nggak ada budgetnya gitu. Tapi financial planning itu bukan berarti nggak boleh belanja sama sekali. Boleh asalkan sesuai budgetnya. Jadi di awal bulan kita budgeting yang tadi termasuk budget lifestyle. Termasuk investasi. Termasuk tadi dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun. Setelah kita selesai ini semua, step keduanya tuh kita harus punya dana darurat nih. Ini wajib banget. Kenapa? Karena orang tuh nggak menganggap kondisi darurat ini mengacaukan keuangan. Padahal kacau banget. Sekali mobil masuk bengkel aja kayak, boncos lagi, ya kan? Iya. Terus jangankan gitu deh, yang simpel kayak charger laptop rusak, ya mahal lagi gitu. Nah, dana darurat ini dipakai untuk kondisi-kondisi darurat seperti itu. Atau kalau yang ibu-ibu banget, rice cooker rusak, aduh males ya kan, mesin cuci rusak jadi harus ke laundry. Nah itu pakai dana darurat tuh untuk covernya. Dan di titik ini ada juga insurance. Jadi kalau dana darurat itu untuk kondisi darurat non fisik, kalau insurance itu untuk yang fisik nih. Jadi kalau kita sakit, kita udah punya backup. Kita ke rumah sakit udah nggak takut lagi karena kita tahu akan ada yang bayarin. Jadi jangan tiba-tiba begitu punya duit, saya investasi di mana nih? Beli rumah gitu kan. Ayo kita cari properti gitu. Nah itu tuh stepnya masih jauh banget. Di makanya, luar negeri beli rumah. Iya, tiba-tiba kayak pokoknya punya duit harus beli properti. Enggak dulu, cek dulu punya dana darurat enggak. Itu nanti kalau properti maintenance-nya pakai apa kalau kamu nggak punya dana darurat gitu. Di step berikutnya masih ada pengelolaan utang. Masih punya utang enggak? Utangnya masih utang-utang konsumtif enggak? Apalagi zaman sekarang utang tuh gampang banget ya. Utang tuh benar-benar bisa dari paylater, bisa dari kartu kredit,
bisa KTA, bisa pinjol, kayak bahkan anak SMA umur 17 tahun tuh bisa ngutang loh Buncer zaman sekarang. Karena ya udah online aja gitu. Jadi kalau kamu belum punya ilmu pengelolaan utang, belajar dulu, dilunasi dulu utang-utangnya. Jadi fokusnya di situ dulu ya. Jangan dulu yang kayak saya mau tadi di rumah di luar negeri, pokoknya nanti anak kuliah di luar negeri tapi utangnya banyak. Gitu. Diberesin dulu utangnya satu persatu. Baru di nomor 4 kita mulailah ngumpulin pelan-pelan nih dana pensiun dan dana pendidikan gitu. Jadi goalsnya sebenarnya gimana kita bisa mewariskan harta yang kita kumpulkan selama kita di usia produktif untuk anak. Nah ini sebenarnya goalsnya financial planning. Kalau dalam bentuk emas nggak apa-apa banget gitu ya, gampang tinggal dikasih. Tapi kalau misalnya banyak banget, misalnya mau sebanyak apa gitu kan, kita bisa bagi-bagi, ada yang dalam bentuk aset seperti rumah, ada yang bisa dalam bentuk emas, ada yang bisa dalam bentuk paper aset gitu, macam-macam. Jadi kalau yang part terakhir ini nih biasanya orang Indonesia nih, aduh ngomongin warisan kamu ngedoain mama mati gitu kan. Padahal kalau Tabu. tabu banget ya. Padahal sebenarnya goalsnya adalah kita ngumpulin aset sekarang biar anak kita dan kita sekarang hidup nyaman, di masa depan kita pensiun hidup nyaman, dan hartanya bisa diwariskan lagi ke anak. Jadi anaknya langsung jadi generasi pewaris. Jangan jadi generasi pembayar hutang. Bener, utang orang tua pula Iya. gitu kan. Nah makanya penting banget untuk berinvestasi. Jadi jangan nabung aja. Aku yakin nih banyak banget ya ibu-ibu yang kayak pengen banget mulai investasi tapi nggak tahu aku invest apa ya gitu kan. Sementara si harga sekolahnya naik terus, ada anak kedua muncul gitu ya, yang harus ditabung juga uang sekolahnya. Makanya kalau mau mulai investasi daripada nggak sama sekali atau daripada hanya menabung di bank, itu aku sarankannya sih investasi emas aja gitu. Karena emas ini familiar banget, kamu tahu banget nggak taunya kamu tentang investasi, pasti kamu tahu cara kerja emas. Tahu nggak Buncer? Jujur ini aku POV orang awam, Iya. tapi aku udah denger banyak banget gitu ya dari teman-teman kayak di waktu-waktu yang kritikal mereka tuh sering banget kayak misalnya si jual si emasnya or apanya, ternyata aku punya nih, ternyata aku udah simpen dan ternyata tuh buat darurat menurut mereka oke banget. Nggak tahu nih gimana kalau pendapatnya Bu Nisa. Ini aku ceritanya orang awam banget deh, like I wanna know gitu. Kayak gimana sih sebenarnya? Bahkan kamu yang awam aja kamu tahu bahwa emas bisa dijual kapan aja gitu. Yes. Nah, itu tuh salah satu kelebihan emas sebenarnya. Jadi kamu bisa beli kapan aja, bisa jual kapan aja, dan kamu jualnya tuh bisa ke siapapun. Bisa dibalikin ke butiknya lagi, misalnya dijual lagi ke Antam gitu ya. Atau kamu mau jual ke teman kamu yang gue ada emas nih, mau beli nggak? Itu kan bisa aja dijual antar perorangan. Jadi sangat mudah jual belinya, familiar juga, kita udah tahu orang tua kita juga investasi emas gitu kan. Bener-bener semua orang yang kita kenal pasti tahu lah cara kerja emas itu gimana. Dia juga bisa dibeli dari gram masih kecil, jadi nggak perlu punya uang banyak dulu. Kayak kalau misalnya kita deposito di bank umum kan uangnya ada minimumnya ya, tapi emas ini bisa dari gram masih kecil, kemudian juga kalau mau diwariskan atau mau dikasih ke orang tuh bisa banget. Jadi kita bisa nih untuk ngumpulin salah satunya dana pendidikan itu dengan emas gitu. Jadi nggak mesti, aduh aku pakai investasi produk apa ya yang kayak aku nggak ngerti, aku takut banget nanti risikonya gimana gitu. Aku pengen coba invest di saham misalnya, tapi takut nanti kalau anjlok gimana ya kan? Tiba-tiba merah gimana? Nah menurut aku kalau memang nggak ngerti, step pertama dalam berinvestasi yang paling mudah itu adalah investasi emas. Paling mudah ya, jadi beginner friendly ya. Sangat-sangat beginner friendly, dan misalnya kalaupun tersisa itu tuh bisa diwariskan, itu gampang tinggal dikasih aja. Bahkan aku sering kali ngasih emas ini sebagai hadiah gitu. Kamu ini ngalamin nggak memberi hadiah emas? Ngalamin. Iya kan? Sekarang tuh aku gini, semakin bertambahnya usia, bertambah anak, pasti ada teman-teman yang sekelibat gini. Kamu tuh kalau dikasih hadiah emas, inget ya kamu simpen ya, itu ternyata penting banget lah. Itu udah dapet tuh sekarang advice kayak gitu. Bener, dan sebenarnya bisa jadi hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan. Bahkan beberapa kali di sekolah perpisahan guru itu ibu-ibunya patungan untuk beli emas gitu. Kalau zaman dulu kan belinya kado-kado kayak beli tas gitu kan. Sayang banget ya sebenarnya barang yang nggak tahan lama gitu. Sementara kalau beli emas mungkin dengan harga yang sama, itu dia bisa simpen dan malah bisa berkali lipat gitu keuntungannya. Bu Nisa, ini tuh sebenarnya emas perhiasan atau batangan sih? Nah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Tentu kalau kita ngomongin emas dalam investasi itu logam mulia ya, teman-teman, Aibun semua, bukan perhiasan. Kenapa? Karena kalau emas perhiasan kayak gini itu harganya cenderung turun dan kita lebih susah jualnya. Jualnya biasanya harus ke toko emas tempat membelinya. Sementara kalau yang tadi kita bahas, logam mulia ini bisa dijual ke siapa aja gitu. Jadi berarti orang-orang yang udah pernah dikasih sebagai hadiah, si logam mulia ini berarti beruntung banget ya, untung sih berarti kalau kayak gitu. Tapi untung banget sih, jangankan ini ya, yang baru dikasih ya, yang udah lama dikasih terus kita nggak tahu nih, nggak inget gitu ya, lupa gitu itu dikasih tahun berapa, itu tuh bisa berkali lipat banget loh. Jadi sangat-sangat bisa emas ini mengalahkan inflasi sih dana pendidikan tadi. Kalau kita pakai konteks uang pendidikan ya, bisa banget karena
kenaikannya tuh udah jauh banget sih dibanding dulu. Bun, berarti untung ya kalau kita tuh punya emas. Karena, gimana pun kalau kamu belum pernah investasi sama sekali, kamu pasti tahu kok cara jual beli emas tuh gimana. Kalau kita ngomonginnya pakai konteks dana pendidikan lagi ya, gimana caranya mengumpulkan uang pendidikan anak dengan emas, itu kita konversi aja sebenarnya pakai nilai yang sekarang. Jadi kalau misalnya masuk SD di Jakarta, satu kurikulum tertentu, anggaplah masuknya 35 juta gitu ya. 35 juta ini setara dengan berapa gram emas. Jadi kamu convert jadi sekian gram emas, itulah jadi target kamu harus nabung emas sekian gram. Tapi kan jangka waktunya panjang nih. Kita punya 7 tahun untuk menabung 35 juta dalam bentuk emas. Jadi berapa gram ya? Sekitar 35 dikali 2, sekitar 16-17 gram gitu ya. Nah, itu tuh bisa jadi nanti di saat waktunya itu malah jadi sisa uangnya. Karena 7 tahun kemudian harga emasnya akan udah lebih naik lagi. 17 gram emas mungkin harganya udah nggak di 35 juta lagi gitu. Nah, uang-uang itu yang bisa jadi dipakai buat beli seragam. Seragam sekolah ternyata mahal kan ya? Nambahin beli buku, ya kan? Beli tas, beli perlengkapan sekolahnya, itu bisa banget kayak gitu. Jadi dikonversi. Nah, terus berapa nih beli tiap bulannya? Balik lagi, disesuaikan sama kemampuan kamu sebenarnya. Kalau sebulan bisa beli 1 gram, bagus. Nyampe nggak pas anak kamu masuk SD si jumlah gramasinya untuk bayar sekolahnya? Tapi kalau ternyata nggak nyampe, Kak, aku sebulan cuman bisa investasinya setengah gram aja. Berarti disesuaikan lagi, nanti kamu mau sekolahnya yang kayak apa nih? Jadi benar-benar dihitung dan disurvei dulu. Sebenarnya kamu butuh berapa gram emas untuk bisa memasukkan anakmu di sekolah yang kamu inginkan. Oke, berarti kita udah harus bener-bener di-plan berapa gram emasnya sama sekolah impian kita gitu ya, bisa ya. Makanya penting banget nih buat nggak cuma ibu-ibu sih sebenarnya. Aku sih prefer orang tua ya. Jadi memang diskusi juga sama suami untuk lebih melek emas aja sih. Karena sayang banget ya karena harga emasnya ini. Aku nggak bilang naik terus, tapi kalau in the long term itu dia bakalan naik angkanya gitu. Jadi kalau nggak melek emas tuh sayang banget sih. Jadi mulai dipelajari, mulai dihitung supaya nanti hasil investasinya bisa banget untuk anak sekolah. Mungkin nggak pasti senaik itu tapi promising intinya gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang harga emas naik terus tuh itu agak-agak salah kaprah karena begitu kita beli harganya kan berbeda ya harga beli dan harga jualnya. Tapi untuk concern dana pendidikan yang memang lama 7 tahun atau bahkan 18 tahun buat kuliah itu tuh sangat-sangat bisa banget sih kita investasi dengan emas. Nah, kalau zaman sekarang nih Aibun, kalau mau simpen emas kita kan suka bingung ya. Di mana nyimpennya? Sekarang tuh udah ada brankas dari Antam. Jadi ini merupakan bisa jual, beli, simpen sampai ambil emas fisik tapi sifatnya tuh online. Harganya kompetitif, penyimpanannya juga terjamin dan dalam pengawasan resmi Bapepti. Jadi kalau mau nabung emas buat masa depan, buat anak sekolah, sekarang tuh udah bisa kapan aja dan bisa di mana aja. Nah, dari generasi ke generasi nih, Bu Nisa, dari zaman nenek moyang gitu ya, emas Antam itu memang selalu jadi investasi andalan gitu ya dan menjanjikan. Kenapa sih demikian kalau dari sudut pandang seorang financial planner? Jadi kenapa orang zaman dulu itu suka banget berinvestasi emas? Menurut aku karena simpel aja sih, dia tradisional, dia kelihatan barangnya nih ada nih gitu. Bener-bener nggak harus dipikirin nanti jadi merah, nanti jadi turun gitu, nggak usah. Kita cuma tinggal berinvestasi emas aja sebanyak-banyaknya, lalu kemudian ternyata bisa mengalahkan inflasi gitu. Karena kan yang dikhawatirkan tuh sebenarnya inflasi ya. Kita lihat harga, misalnya nih harga air mineral hari ini dengan 10 tahun lalu itu beda gitu kan. Harga sekolah juga sama, harga sekolah 10 tahun lalu dan harga sekolah sekarang beda. Nah, si inflasi ini sebenarnya bisa banget dikalahkan pakai investasi emas. Jadi nggak heran kalau dari zaman orang tua kita dulu masih emas, sekarang pun udah banyak data-data yang bilang ya, meskipun kalau di sosmed itu kan orang investasinya saham, kripto gitu ya. By data tuh millennials dan Gen Z itu masih 80% tuh investasinya tuh di emas. Jadi memang masih sesuatu yang orang-orang tuh suka gampang bisa diwariskan dan tadi itu bisa dibeli dari gram masih kecil. Jadi nggak ada alasan, aduh tapi uang belanjaku kayaknya nggak bisa deh untuk beli emas tiap bulan 1 gram gitu ya. Enggak, kan bisa beli dari setengah gram, bisa beli dari sesuai kemampuan kamu di bulan itu. Kaget loh baca datanya ya, ternyata masih jadi favorit. Bener, Happy juga masih dengarnya. banget. Nah, Aibun zaman sekarang tuh nyimpennya udah nggak perlu di bawah bantal, di lagi tidur gitu ya, di bawah kasur kita, takut maling gitu ya. Sekarang tuh udah, Antam tuh udah ada yang namanya brankas. Jadi emas kita tuh udah aman, kita mau simpen di Antamnya langsung. Jadi mau beli, mau jual, mau buyback gitu, mau cetak fisiknya, mau dikirim tracking, semua udah gampang banget. Sekarang tinggal kepoin brankas dari Antam. Pokoknya nanti kalau anak kita bisa sekolah sesuai sama cita-cita tanpa takut lagi sama inflasi, kita akan mengucapkan untung punya emas. Oh iya, ini ngomong-ngomong soal, sorry aku jadi balik lagi ke sekolah ya.
setuju gak sih kalau sekolah itu tuh membeli lingkungan atau circle pergaulan, maksudnya ada benefit di situ, setuju gak sih Mbak Nisa? Ini dari pengalaman aku aja ya, sebenarnya iya banget apalagi ketika kamu nyari sekolahnya berdasarkan sebuah value yang kamu suka gitu ya, yang kamu setujui di rumah. Kan ada nih orang yang cari sekolah karena kurikulumnya, ada orang yang cari sekolah karena fasilitasnya, ada orang yang cari sekolah karena deket rumah aja gitu. Nah tapi kalau kamu nyari sekolah berdasarkan, oh ini sama nih value parentingnya sama keluargaku, itu kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang dengan value parenting yang sama juga. Jadi akan rendah banget resiko anaknya kena bully karena nggak pakai barang branded gitu. Karena itu bukan value parenting keluarga, nggak diterapkan juga di sekolah, itu akan jadi enak banget. Dan biasanya kalau kita ngomongin circle pertemanan itu arahnya ibu-ibu suka bilang, oh tapi kan masih SD, emang bisa jadi networking masa depan gitu ya. Sebenarnya kalau aku lebih melihat ke networking orang tuanya sih. Ya kan, kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sepaham nih sama kita, punya value parenting yang sama. Lebih less worry loh ketika mereka playdate di rumah temennya gitu. Kita tahu, oh kalau playdate pasti bakal ada yang jagain. Bukan tipe yang playdate di rumah tuh orang tuanya pergi gitu, ditinggal misalnya. Itu aku kan agak kurang sreg ya, playdate di rumah orang tapi kok nggak ada orang dewasa yang menjaga gitu. Nah kita akan lebih tidak bertemu dengan orang-orang kayak gitu. Jadi aku sih setuju banget, tapi bukan berarti jadi perlu memaksakan diri juga. Karena yang namanya lingkungan sekolah itu kelas sosial ekonominya berbeda-beda ya di dunia yang ketimpangannya ini sangat tinggi ya. Bener-bener kalau di sekolah anakku tuh yang pakai mobil miliaran ada, yang dijemput bajai ada gitu. Itu kalau value-nya nggak sama, itu pasti akan rentan banget konflik-konflik gitu. Jadi kalau memang kamu ngerasa insecure, kayaknya di sekolah itu aku bakal insecure deh. Kayaknya aku bakalan ngerasa kecil deh. Menurut aku jangan sih gitu. Karena nular banget pasti insecurities orang tua ke anaknya. Ini benar-benar very well said. Nah, Mbak Nisa, mungkin terakhir ya, aku mau tanya, ini di luar textbook, di luar apapun peraturan yang tertulis, ada nggak sih pengalaman parenting Mbak Nisa yang dirasa penting banget untuk di-share ke Aibun-Aibun saat ini? Jadi sebenarnya kalau pengalaman parenting itu aku belajar banyak dari anakku tuh tentang regulasi emosi. Jadi anakku kebetulan ada kondisi namanya sensory processing disorder. Jadi dia sangat-sangat sensitif sama banyak hal. Jadi tantrumnya tuh lebih tantrum daripada anak-anak lain. Karena suara keras bagi anak lain itu sangat-sangat keras gitu buat anakku. Di umur 3 tahun kami ternyata belajar meregulasi emosi bersama-sama. Jadi karena aku bolak-balik ke psikolog anak dan dibilangin bahwa ya kalau anaknya marah tinggal dibilang ini kamu sedang marah, it's okay, marah itu boleh gitu kan. Ternyata aku dan suamiku melakukan hal yang sama satu sama lain. Jadi ketika aku marah, suamiku akan bilang, it's okay, kamu marah, nggak apa-apa aku marah gitu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, makin membaik, jadinya konfliknya jadi makin sedikit. Jadi kalau ada pengalaman parenting yang paling kena banget buat aku adalah bersama-sama meregulasi emosi anakku yang kebetulan ada kondisi, juga meregulasi emosi aku dan suamiku, sehingga sekarang kami tuh hidup konfliknya tuh sedikit banget karena semuanya aware gitu sama emosi-emosi yang hadir. Itu sih kalau dari aku. Berarti yang unexpected tapi malah membawa berkah ya, Mbak Bener, Nisa ya? ternyata anak yang punya kondisi ternyata saya juga jadi les marah-marah. Ya, itu very meaningful dan impactful sih. Itu congrats dulu lah untuk itu ya. Keren banget sebagai parents baik Mbak Nisa maupun suami. So aku mungkin ini waktunya udah habis, sayang banget nih Aibun. Thank you banget ya Mbak Nisa udah mau sharing. Bahkan di luar yang textbook pun udah di-share dan ternyata itu cukup ngena banget ke aku dan semoga ke Aibun juga. Nah buat Aibun thank you banget untuk yang udah nonton. Dan nggak sabar ya sih, apa sih nanti episode Talk About yang selanjutnya gitu ya, aku juga nggak sabar. Anyway, aku Dr. Maria Charlotte dan Mbak Nisa Steviani mau izin undur diri dulu, pamitan dulu, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye!